Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Video kali ini akan mengkisahkan cerita kemarin kami berdua ngobrol di dapur umum, yaitu saya, Arya Duta, dan Pak Iksan Listrik dari Mander. Setelah bercerita ngalor ngidul, begitu jam 11 malam, saya pun menyimpulkan, karena saat itu Pak Iksan menceritakan tentang keadaan, tentang situasi yang sedang terjadi saat ini di alam jagat raya Pramudita, yaitu seputaran banjirnya PHK di mana-mana, banyaknya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tutup, yang bangkrut, alias yang pindah ke luar negeri. Banyak juga orang-orang yang mengeluh karena sudah terkena PHK. Dan saya pun menyimak terus ceritanya Pak Iksan sampai jam 11. Langsung saya berinisiatif menyimpulkan kisah-kisah tersebut. Saya hanya bukan nyeletuk sih, berujar seperti ini. Pak Iksan, masih ingat gak cerita dari si Arya Duta 2 tahun yang lalu? Waduh, 2 tahun yang lalu kan banyak ceritanya. Gini, waktu itu saya pernah bercerita, Pak Iksan, hati-hati, kita harus siap-siap sejak sekarang. Nah, ini kan cerita 2 tahun yang lalu, untuk menghadapi tahun 2024. Karena tahun 2024 itu adalah pahit-pahitnya mencari keuangan. Semua sektor keuangan pasti menjerit. Pasti banyak orang-orang yang menangis, yang mengeluh, yang stres, yang galau karena sulitnya tentang keuangan tersebut. Oh, ingat. Benar, waktu itu kita ngobrol di dapur umum. Nah, itu. Terjadinya tidak sekaligus, tidak signifikan, tapi bertahap. Brebet kasus, dan hampir kebanyakan kita semua pun yang ada di Nusantara belum menyadarinya. Sadar-sadarnya baru sekarang di tahun 2024 ini. Banyak media-media menginformasikan pabrik anu tutup, sekian ribu karyawan PHK, pabrik anu
pindah keluar pabrik pilot, wah banyak dah. Baru heboh sekarang, banyak orang yang nonton TV, nonton YouTube pada mengeluh, waduh kok keadaan seperti ini. Padahal peristiwa seperti ini bukan hanya di Nusantara, di luar negeri pun sama seperti itu Pak. Berarti prediksi 2 tahun yang lalu itu sudah terbukti sekarang. Iya juga ya. Nah, itulah prediksi dari cerita kita channel yang seperti ini. Sepertinya ngobrolnya ngalor ngidul, tetapi saat waktunya terjadi. Oke, yang belum subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa cerita kita channel mengupload video baru. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share-nya video ini jika bermanfaat. Gimana Pak Isan? Sekarang pusing nggak? Enggak sih ya, galau? Enggak sih. Karena kan 2 tahun yang lalu sudah dikasih konsep dasarnya, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, jadi tetap tenang. Iya. Nah, sekarang saya ulang lagi konsep dasarnya, karena waktu dulu cuman hanya untuk Pak Iksan. Makanya sekarang saya upload di video untuk kita semua, supaya kita semua yang menyimak video di cerita kita channel ini bisa menyimak, menganalisa, menelaah, dan mengamatinya. Oke, waktu itu saya ngasih konsep ke Pak Iksan, konsep sederhana sekali, gak muluk-muluk, cuman begini. Pak Iksan, jangan berpikir yang aneh-aneh. Karena di masa itu pasti akan terasa sekali oleh orang lain, bahkan oleh diri kita juga. Kunci utamanya adalah satu, kita harus membangkitkan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita ini mengeluh, apalagi sampai mengeluh kepada Tuhan. Jangan. Yang kedua, mulai bangkitkan hati kita untuk siap menerima apa adanya. Susah, sukar, sulit, senang, sama saja. Sulit kita harus terima, senang harus kita terima. Jangan dipilih-pilih, supaya nanti hati kita tidak kecewa. Yang ketiga, kita harus sering-sering bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Bumi. Bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Pertiwi. Udah, ingat,
seperti itu saya waktu itu kasih konsep dasar kepaiksan untuk menyambut tahun 2024. Itu saya kisahkan 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Saya ceritakan ini kepaiksan supaya kami berdua dan sekeluarga, keluarga saya dan keluarganya Pak Iksan, tidak uring-uringan, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah untuk menghadapi situasi tahun 2024 ini. Dan sekarang akhirnya mulai ditampakkan oleh Tuhan. Hampir semua media sosial memberikan informasi membludaknya karyawan-karyawan yang di PHK, pabrik-pabrik yang tutup, perusahaan-perusahaan yang tutup, bahkan ditambah juga dengan bencana, musibah. Semoga konsep dasar ini tidak terlambat saya upload di Cerita Kita channel ini. Semoga konsep-konsep dasar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.